proses terlalu jauh. Paling mantap tadi KUHP sudah jelaskan, Bu. Tapi tadi untuk anak, Bu, betul harus ada pendamping yang hadir karena itu disyaratkan, termasuk juga untuk PK Bapas, Bu. Dalam beberapa kejadian SPPH itu selalu ada kemungkinan, Bu. Ini dulu SPPH, tapi dalam konteks kepentingan terbaik untuk anak, bisa jadi anak jadi pelaku, korbannya anak pelakunya dewasa, korbannya anak, atau yang ketiga adalah pelakunya anak, korbannya dewasa, gitu ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana mewujudkan kepentingan terbaik buat korban tindak pidana. Saya perlu menyampaikan gini, agak sensitif dalam beberapa kasus bullying. Jadi bullying itu bukan istilah hukum ya, tapi istilah sosial masyarakat ya. Bullying itu bisa berupa menghina, bisa menganiaya dan lain sebagainya gitu ya. Yang terjadi di lingkungan sekolah yang dicoba untuk diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, tapi justru ada kecenderungan dari orang tua itu menormalisasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Ya wajar, memang orang tua secara psikologis akan membela anaknya. Anaknya salah pun bakal dibela. Tetapi dalam beberapa kejadian kemarin yang sempat viral, ada seorang guru yang menampar anak karena anak ini katanya diduga melempar sendal pada saat yang bersangkutan sedang mengajar. Tentu memang kekerasan terhadap anak tidak bisa dinormalisasi, gitu ya. Akan tetapi permintaan kompensasi yang mungkin jumlahnya tidak bisa disanggupi oleh sang guru ini juga kan harus ada penilaian dan standar yang wajar tadi, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan, seolah ketika pembayaran sejumlah nominal uang itu disyaratkan sebagai syarat utama untuk menggantikan kompensasi. Padahal kan dari kekerasan itu bisa jadi anaknya menjadi takut atau apa, itu yang harus diperhatikan, bagaimana trauma healing itu dilakukan dan juga bagaimana pemulihan kepada anak itu dilakukan. Bukan serta-merta digantikan dengan nominal uang sejumlah itu seolah-olah masalah jadi selesai. Itu yang kita nggak mau juga. Makanya harus ada kesepakatan yang wajar dan juga bisa dilaksanakan gitu ya. Nah tadi terkait dengan potensi pelanggaran HAM, justru korban itu, Bu, dari sisi victimologi, jangan sampai dia mengalami disebut dengan istilah double victimization. Dia udah korban tindak pidana, tapi ketika dalam proses RJ yang disempitkan maknanya dalam proses mediasi tadi, justru dia harus mengalami double victimisasi berulang. Nah itu